Assalamualaikum Bu Okta. Waalaikumsalam Ibu Devi. Apa nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Ibu Devi? Alhamdulillah saya sehat juga. Hari ini Ibu akan melaksanakan coaching ya. Iya. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Sebelum Ibu melakukan proses coaching ini, boleh kan Bu? Boleh. Jadi nanti pada saat Ibu melakukan coaching dan antara coach dan coachee, saya akan amati dan nilai sesuai rubrik yang ada, seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, dan apakah sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, serta jawaban yang disampaikan oleh coachee apakah itu sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan ya. Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Bu ya. Sebelum melaksanakan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dulu ya Bu, boleh? Boleh dong. Oke, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi inti coaching antara lain kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan yaitu ingin mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu ya. Iya. Jadi kompetensi yang Ibu lebih kembangkan secara spesifik itu apa? Mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Ya. Jadi indikator ketercapaiannya itu ketika nanti coachee bisa menemukan pertanyaan yang berbobot Bu ya. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Selamat melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan setelah proses coachingnya selesai, mari kita ngobrol-ngobrol lagi Bu ya. Iya, baik Ibu. Terima kasih Bu Linda. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu Linda. Waalaikumsalam Ibu Okta. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu Okta. Alhamdulillah baik juga Ibu Linda. Oh iya Ibu Linda, katanya ingin menyampaikan sesuatu ya? Iya Ibu, begini, saya ini melihat murid-murid saya semakin kesini, kok kayaknya minat baca ataupun kesadaran membacanya ini sangat rendah Bu. Oh, jadi minat membaca murid di sekolah Ibu masih rendah ya? Iya Bu, betul sekali. Iya baik Ibu, kita punya waktu tidak lama ya Bu, sekitar 15 atau 20 menit. Kira-kira hal apa yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan kita ini? Iya Ibu, murid-murid di sekolah saya kan minat bacanya rendah nih Bu. Iya. Saya ingin mereka itu tumbuh kesadaran untuk senang membaca dari diri mereka sendiri. Jadi tidak menunggu perintah dari gurunya Bu, atau saat pelajaran saja mereka mau membaca. Kadang juga mereka pergi ke perpustakaan hanya memenuhi jadwal kunjungan wajib ke perpustakaan. Di perpustakaan pun mereka kadang hanya bermain-main saja Bu. Oh iya, jadi pada intinya Ibu ingin meningkatkan minat membaca pada murid ya. Kira-kira menurut Ibu nih, murid yang sudah dikatakan tumbuh minat membaca itu yang seperti apa Bu? Iya Ibu, murid yang senang membaca itu mengikuti kegiatan literasi tanpa paksaan, dan juga sering berkunjung ke perpustakaan tanpa menunggu jadwal kunjungan. Terus juga membaca buku di pojok baca, juga membaca mading-mading yang ada di kelas ataupun di sekolah dengan sendirinya tanpa dipaksa oleh gurunya Ibu. Jadi menurut Ibu mereka itu sudah tumbuh minat membacanya ketika mereka rajin membaca tanpa paksaan ya. Nah, kalau menurut Ibu, hal yang Ibu sampaikan tadi itu level ideal anak sudah berkembang minat untuk membaca ya, sudah di skala 10 ya. Kira-kira situasi saat ini minat atau kesadaran membaca murid di sekolah Ibu di skala berapa?
Iya, kalau berdasarkan pengamatan saya ya Ibu, mungkin di skala 6 Bu. Terus kira-kira Ibu ingin nantinya minat membaca Ibu murid di sekolah itu di skala berapa? Mungkin cukup lah Ibu ya, di skala 8 menurut saya untuk sementara cukup di level 8. Iya, jadi Ibu ingin minat membaca murid bisa meningkat di level 8 ya Bu. Kira-kira apakah Ibu sudah punya rencana agar minat membaca murid bisa sampai di level tersebut? Nah, itu yang selama ini sedang saya pikirkan Ibu. Kira-kira hal apa yang nantinya akan dapat meningkatkan minat membaca murid. Jadi saya niatnya ini ingin membuat perpustakaan digital di sekolah agar murid dapat mengunjungi perpustakaan kapan saja dengan via online, dan mungkin dengan menyediakan game-game edukasi di dalamnya, dan juga menyertakan buku-buku yang desainnya menarik, atau juga yang kedua akan melakukan workshop atau pelatihan agar murid itu bisa meningkatkan minat baca mereka. Nah, dari 2 strategi yang sudah Ibu rencanakan, kira-kira strategi mana yang dulu yang akan segera Ibu laksanakan? Saya akan membuat perpustakaan digital dulu karena saya rasa strategi ini akan lebih efektif dan murid akan lebih tertarik dengan hal ini. Wah, strategi yang Ibu sudah rencanakan ini sangat menarik dan keren. Ini sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Lalu kira-kira kapan nih rencana akan dilaksanakannya? Insya Allah secepatnya Bu, mulai minggu ini mungkin saya akan laksanakan rencana ini. Baik Bu, dalam kegiatan ini kira-kira siapa saja yang bisa dilibatkan? Yang pertama tentunya saya mau koordinasi dengan kepala sekolah dulu ya Bu. Terus selanjutnya tentunya tenaga perpustakaan di sekolah saya, ahli IT juga yang mampu membantu saya dalam membuat aplikasi perpustakaan digital, serta kami mungkin nanti akan berkolaborasi dengan perpustakaan daerah. Wah, rencana Ibu bagus sekali ya. Iya Bu, yang Ibu sampaikan sepertinya sudah sangat matang ya, tinggal actionnya saja. Baik Ibu, kita sudah di penghujung sesi ini. Kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita siang ini? Jadi dari percakapan ini saya yang tadinya awalnya bingung bagaimana cara meningkatkan minat membaca murid, dan sekarang saya jadi mendapatkan pencerahan nih tentang rencana atau strategi apa yang akan saya lakukan untuk meningkatkan minat membaca murid. Terima kasih banyak Ibu Okta. Sama-sama Ibu Linda. Jadi intinya Ibu sudah menemukan sebuah solusi atas permasalahan Ibu tadi ya. Iya Ibu, betul sekali. Ya baiklah, besok kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Mungkin minggu depan atau kapan kita nanti Ibu sudah merealisasikan rencana Ibu sudah saya maksudnya tuh sangat penasaran ya dengan hasil yang Ibu dapatkan nanti, mudah-mudahan berhasil ya Bu. Amin, terima kasih banyak Ibu sudah membantu saya. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu Linda. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana Ibu Okta? Apakah proses coaching tadi berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Begini Bu ya, setelah saya melakukan observasi tadi, saat Ibu melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Boleh Bu ya? Boleh. Apa saja sih yang sudah Ibu dapatkan dari proses coaching itu terkait indikator ketercapaian? Tadi pada saat proses coaching, saya sudah menggunakan alur tinta, yaitu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi, serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan coaching. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi permasalahan yang dihadapinya.
identifikasi, dan Ibu juga sudah mengarahkan coaching menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan dan sudah membantu coaching menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching agar rencananya untuk kedepannya nanti dapat berjalan dengan baik. Tadi saya mengamati, saya juga sudah melihat Ibu sangat fokus dalam kegiatan coaching dan artinya Ibu sudah mencapai kompetensi presence atau kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Kira-kira Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Ya, saya ingin mempelajari lebih dalam lagi dengan alur tirta pada proses coaching sehingga nantinya saya melakukan kegiatan coaching kembali hasilnya akan lebih baik lagi. Baik Bu ya, luar biasa sekali. Jadi Ibu ingin belajar lebih dalam lagi tentang alur tirta Bu ya, agar proses coaching selanjutnya akan lebih berjalan dengan lebih baik lagi. Baik Ibu, menurut saya luar biasa sekali apa yang sudah Ibu berikan pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu semakin sukses ke depannya. Terima kasih sudah berkenan mengobrol-ngobrol dan sharing dengan saya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu Devi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Linda. Waalaikumsalam Ibu Okta. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Linda? Alhamdulillah, kabar saya baik Ibu Okta. Kalau Ibu Okta bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Ibu. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya Ibu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada penilaian kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian dengan memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching yang disesuaikan dengan kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama ya Ibu Linda ya, yang akan saya tanyakan pada Ibu adalah kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama adalah kemampuan mendengarkan, yang kedua memotivasi, yang ketiga adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang kedua ya Ibu Linda, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Kemudian yang terakhir ya Ibu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu pada proses coaching kali ini? Ya, saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya. Baik, demikian dulu ya Ibu observasi kali ini. Nah, silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachee ya. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Ibu Linda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Devi. Waalaikumsalam Bu Linda. Apa kabarnya Ibu Devi hari ini? Alhamdulillah, kabar saya sehat Bu Linda. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Kelihatannya Ibu Devi sedikit murung ini. Iya nih Bu Linda, saya punya sedikit masalah di sekolah. Oh begitu. Coba Ibu Devi sharing-sharing kita hari ini. Ibu Devi mau dapat apa? Ya yang saya mau ceritakan ini Bu ya, saya mau curhat dengan Ibu Linda. Ada salah satu murid saya tuh di kelas sudah 1 minggu ini tidak memasuki kelas seperti biasanya Bu. Oh begitu. Nah sekarang
Jadi bagaimana? Coba Ibu bisa ceritakan lebih detail lagi. Bu ya, dari sharing kita hari ini saya ingin menemukan solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi. Saya ingin solusi nanti untuk murid saya yang tidak masuk sekolah selama 1 minggu ini, bagaimana agar dia bisa masuk kembali gitu Bu ya, dan belajar seperti biasanya bersama teman-temannya di kelas. Ya. Oh, seperti itu Ibu Devi. Nah, sekarang bagaimana ceritanya? Coba ceritakan. Begini ceritanya Bu, saya sekarang kan mengajar di sekolah dasar kelas 4 SD Bu ya. Di kelas saya ini sekarang jumlah muridnya ada 30 siswa. Nah, ada satu anak yang mana anak ini termasuk sebelumnya ini termasuk anak yang rajin. Dia aktif. Nah, sudah seminggu ini dia tidak dengar kabar dan tidak pernah masuk sekolah. Tidak ada pemberitahuan juga dari orang tuanya kepada saya, baik melalui WA ataupun baik melakukan baik dari WA pribadi ataupun di WA grup. Oh, begitu. Saya bertanya dengan murid di kelas saya, tetapi mereka tidak ada yang tahu. Pada hari pertama dan kedua siswa ini tidak masuk kelas. Saya berpikir mungkin orang tuanya lupa yang mengabari saya. Dan pada hari ketiga, lalu saya berpikir, saya bertanya di grup WA kelas, kenapa nih mengapa siswa ini tidak masuk? Kemudian tetapi tidak ada yang merespon Bu ya. Nah, orang tuanya itu juga tidak memberi respon pada saya. Kemudian saya mencoba nelfon nih ke nomor WA-nya, ke nomor WA orang tuanya tersebut yang ada di grup Bu ya. Tetapi keterangannya memanggil, dan juga saya berusaha untuk menelpon secara pribadi itu dan juga dia tidak mengangkat Bu telepon dari saya. Begitu Bu. Terus sudah di hari ke-7 nih Bu ya, sudah 1 minggu kemudian saya bertanya nih kepada wali murid yang lain yang mengantar anaknya di sekolah Bu ya. Saya bertanya apakah ada yang tahu rumah si siswa tersebut ini saat mereka mengantar anaknya ke sekolah tersebut. Kemudian ada nih salah satu wali murid yang mengetahui di rumah siswa tersebut ini. oke. Terus saya bilang nih, oke, Ma, Bu Devi nitip pesan untuk wali dari siswa ini untuk datang nih ke sekolah. Nanti pulang sekolah tolong Mama sampaikan ya. Dan coba tanyakan nih kenapa sudah 1 minggu ini tidak datang ke sekolah begitu. Oh, begitu. Benar Bu Devi. Jadi Ibu mempunyai 30 orang murid ya dalam satu kelasnya, dan sejauh ini ada satu anak yang bermasalah dan katanya spesial ya Bu Devi. Iya Bu Linda, murid ini agak sangat spesial. Berarti sebelumnya anak ini tidak pernah masuk sekolah ya Ibu selama 1 minggu ini. Iya benar, selama ini dia termasuk kategori yang rajin, tidak pernah alpa, baru minggu-minggu inilah dia tidak masuk sekolah. Dari cerita Ibu Devi tadi ya, menurut Ibu Devi kriteria anak yang baik itu menurut pandangan Ibu Devi seperti apa? Ya, kriteria anak yang baik menurut pandangan saya itu yang pertama ketika di kelas anak itu tidak pernah melanggar kesepakatan kelas. Kemudian karena anak-anak itu tahu kan kalau kesepakatan kelas itu dibuat secara bersama-sama, anak-anak tahu kesepakatan kelas itu jika dilanggar ada konsekuensinya. Kedua, anak yang baik itu adalah anak yang menghormati dan menghargai orang lain dengan sopan santun ketika di kelas, juga aktif dalam pembelajaran di kelas. Kemudian yang ketiga yaitu tidak pernah lalai dalam mengerjakan tugas-tugas. Iya, benar sekali Bu Devi. Nah, kalau kita rating nih Bu Devi, kalau dari 1 sampai 10 anak tadi, Ibu Devi kasih rating berapa kira-kira? Kalau sebelum anak ini bermasalah ratingnya sih bagus Bu ya, mungkin ada di angka 8. Tetapi ketika anak ini sudah 1 minggu tidak masuk sekolah, maka ratingnya turun Bu menjadi 5. Berarti anak ini baik itu menurut Ibu Devi ya. Anak ini bertanggung jawab ya Ibu dengan keyakinan kelas yang telah dibuat.
Iya Bu, sangat bertanggung jawab terhadap keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Iya, dari cerita Ibu Devi, kira-kira apa rencana yang akan Ibu Devi lakukan untuk mengatasi murid tersebut? Kalau menurut saya nih Bu ya, yang pertama yang akan saya lakukan, saya akan memanggil terlebih dahulu wali murid yang bersangkutan, yang dekat rumahnya itu meminta bantuan kepada yang dekat rumahnya tadi Bu ya, minta tolong tanya kenapa sudah 1 minggu ini dia tidak masuk sekolah. Yang kedua, saya akan mencoba datangi rumahnya. Kalau sudah tidak ada tanggapan lagi, saya akan datangi ke rumahnya dan dengan bantuan wali murid lainnya. Berarti dari rencana Ibu Devi tadi ada 2 rencana ya Ibu ya. Yang pertama tadi meminta bantuan wali murid yang rumahnya dekat dengan anak tersebut. Terus yang kedua, Ibu Devi akan mencoba mendatangi rumah si anak tadi dengan bantuan wali murid tadi ya Ibu. Sekalian silaturahmi ya Ibu Devi. Iya benar sekali Bu Linda, sambil silaturahmi agar tahu kondisi dan juga latar belakang siswa tersebut begitu Bu. Iya benar sekali Ibu Devi. Terkadang silaturahmi itu penting ya Ibu, untuk kita sebagai seorang guru. Iya sangat-sangat penting lah Bu Linda. Nah sekarang ini Bu Devi, rencana yang sudah Ibu Devi susun tadi, yang mana Bu kira-kira yang akan Ibu lakukan terlebih dahulu? Ya, saya akan mencoba melakukan yang pertama, yaitu besok saya menunggu jawaban. Kalau jawabannya belum terselesaikan nih, berarti saya akan mencoba rencana yang kedua, yaitu mendatangi rumah anak tersebut. Iya, mungkin dengan bertanya dengan wali murid yang dekat dengan rumahnya tadi ya Bu. Iya benar sekali ya. Iya Bu, saya akan menunggu kabar dari dia. Lalu ingin tahu dulu sih apa alasannya dia tidak masuk selama 1 minggu itu. Bisa jadi besok ada kabar baik dia masuk sekolah karena dapat pesan dari saya. Iya, tepat sekali Bu Devi. Oh ya Bu Linda, sudah pukul 1 nih. Saya mau ke ruangan kepala sekolah dulu karena pagi tadi Ibu Kepala Sekolah sudah WA saya menunggu saya menemuinya. Oke Bu Devi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Linda karena dengan ngobrol dengan Bu Linda saya dapat ide baru untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Alhamdulillah, mungkin rencana terdekat ini saya akan laksanakan. Nanti saya akan kabari lagi hasilnya kepada Bu Linda. Oke, sama-sama Ibu Devi. Terima kasih juga Ibu Devi sudah percaya kepada saya untuk sharing-sharing mengenai masalah di kelas Ibu Devi. Semoga rencana yang Ibu Devi rencanakan bisa terlaksana dengan baik. Semoga anak Ibu Devi tadi akan segera masuk ke dalam sekolah dan rajin kembali untuk belajar di kelasnya. Iya, ya harus Bu Linda. Iya, yang penting Ibu Devi harus semangat dulu ya. Ya, baik Bu Linda, saya izin pamit. Bu Linda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Linda. Waalaikumsalam Ibu Devi. Assalamualaikum Ibu Linda. Ibu tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Devi ya. Sebelum penutupan, saya akan melakukan beberapa pertanyaan, memberikan pertanyaan ya kepada Ibu. Yang pertama, apa saja yang Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang dilihat? Iya, pada kegiatan coaching ini saya sudah melakukan dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identitas, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya. Iya baik, oke Bu Linda. Menurut saya sebagai observer ya, proses coaching tadi Ibu Linda dan Ibu Devi sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta, dan Ibu Linda juga sudah menggali pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Devi sehingga Ibu Devi bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan coaching juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan yang terakhir ya Ibu ya, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan pembahasan coaching yang barusan dilakukan? Iya, kompetensi yang ingin saya lakukan adalah dengan cara memahami lagi proses alur tirta sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi.
Baik Ibu, semoga kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kita. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Devi. Waalaikumsalam Ibu Linda. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Linda, kabar saya baik-baik saja. Baik Ibu Devi, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Devi. Ya, baik Bu Linda. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada penilaian, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian dengan memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching yang disesuaikan dengan kemitraan, proses keaktifan, dan juga memaksimalkan potensi. Baik, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Devi yaitu kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan yakni mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Ibu Devi, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kedua. Bagaimana kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Ya sama Bu, kompetensi spesifik yang akan saya observasi yang tadi yaitu pertanyaan berbobot dan meningkatkan aktif percakapan dari coaching. Baik, pertanyaan terakhir ini Bu, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Saya ingin menjadi coaching yang saya ingin menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Baik, demikian dulu ya Ibu kegiatan praobservasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Terima kasih Bu Linda. Ya, sama-sama Ibu Devi. Assalamualaikum Ibu Okta. Waalaikumsalam Ibu Devi. Apa kabarnya nih Bu Okta? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu Devi? Oh iya, alhamdulillah saya juga baik. Oh ya Bu Okta, dengar-dengar Ibu ada yang mau ingin diceritakan dengan saya? Iya Ibu Devi. Ibu Devi punya waktu? Ya, saya punya waktu sekitar 15 sampai 20 menit ke depannya Bu Okta ya. Mari kita ngobrol-ngobrol sejenak. Dan kira-kira apa yang ingin Ibu Okta sampaikan? Iya begini Bu Devi ya, di sekolah saya itu ada permasalahan ya Ibu Devi ya, di mana ya guru-guru itu yang sudah senior ya, itu dalam penyampaian pembelajaran, dalam memberikan materi pembelajaran itu masih menggunakan metode ceramah, menggunakan metode ceramah lagi. Sedangkan kita ketahui ya Ibu Devi bahwa kemajuan ya perkembangan zaman kita ini semakin pesat terutama di bidang IT ya Ibu Devi ya. Oke, kalau dapat saya simpulkan dan saya garis bawahi Bu Okta ya, berarti permasalahan Ibu ini terhadap rekan kerja guru Ibu yang kurang bervariatif dalam mengajar, gitu Bu ya? Iya betul sekali Bu Devi. Baik Bu, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Ibu Okta dapatkan? Ya, yang ingin saya harapkan semoga dengan diskusi kita hari ini membawa perubahan ya dari pembelajaran yang diberikan atau penyampaian materi pembelajaran di sekolah saya terutama. Oke Bu Okta ya. Iya. Jadi yang Bu Okta harapkan ini adalah adanya perubahan. Iya, Kira-kira betul sekali. perubahan apa yang ingin Ibu Okta dapatkan dan ingin Ibu Okta lihat? Ya perubahannya misalnya ini ya Ibu Devi ya, contohnya penyampaian metode pembelajaran misalnya ya, atau media pembelajaran yang lebih bervariatif, contohnya menggunakan aktivitas pembelajaran diskusi kelompok, menggunakan video pembelajaran dan juga ice breaking. Sepertinya cukup lebih baik
daripada menggunakan metode ceramah saja Ibu Devi. Ya, oke Bu, Bu Okta ya. Sampaikan yang Ibu Okta sampaikan tadi, pembelajaran yang bervariatif menggunakan metode, model, dan media pembelajaran itu bisa dikatakan di kondisi ideal yang berada di level 10 Bu ya. Iya. Kemudian kira-kira di sekolah Ibu ini berada di level berapakah itu? Ya, kira-kira kalau sekarang ini beradanya di level 5 Bu Devi. Oh ya Bu ya, mengingat kondisi sekarang yang berada di level bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan yang lebih bervariatif lagi Bu ya. Iya, betul. Baik Bu, dari level 5 ke level apa namanya, mungkin agar terlihat adanya perubahan yang lebih bervariatif lagi, Ibu menginginkan sekolah Ibu itu berada di level berapa? Ya, saya nggak muluk-muluk Ibu Devi ya. Kayaknya di level 7 udah cukup karena banyak guru yang masih senior. Baik Bu Okta. Dari level 5 ke level 7 Bu ya. Iya. Usaha yang akan Ibu Okta lakukan agar bisa menciptakan ada perubahan tersebut? Ya, ini Bu Devi ya sebenarnya masih dipikirkan ya. Rencananya yaitu meningkat perubahan dengan cara mentoring atau seperti bimbingan pendampingan individu dengan rekan face to face, tapi bisa bergantian seperti itu. Oh ya begitu. Baik Bu, Ibu akan merencanakan dengan mentoring dan pendampingan ya. Kira-kira selain itu ada tidak strategi baru yang Ibu Okta terapkan dan teman-temannya nyaman dalam penyampaiannya itu? Ya mungkin kalau bukan mentoring, saya coba mengkonsultasikan dengan kepala sekolah, dengan wakil kepala sekolah, dengan membuat semacam kegiatan pelatihan seperti misalnya workshop atau kombel yang ada di sekolah saya Ibu Devi ya. Baik Bu Okta, kan sudah merencanakan dengan mentoring dan pendampingan dan pelatihan workshop. Dan dari ketiganya ini, Ibu Okta saat ini lebih nyaman berada di posisi yang paling yang dimana dan mudah cepat terrealisasikan di sekolah. Sepertinya itu yang mentoring ya Bu, karena mentoring itu lebih memungkinkan bisa langsung ya face to face, sedangkan kalau workshop itu membutuhkan waktu yang lama, terus mempunyai persiapan yang betul-betul harus kita siapkan. Kegiatan mentoring ini kira-kira memerlukan support atau bantuan dari siapa saja Bu? Tentunya dengan rekan sejawat Bu Devi yang pintar dalam IT itu ada satu orang yang namanya Pak Fuad ya, dan juga dukungan dari kepala sekolah, bantuan dari kepala sekolah. Baik Bu Okta, ingin melakukan mentoring itu dengan secara kolaborasi Bu ya? Iya betul sekali. Lalu kapan itu akan dilaksanakan Bu? Oh insya Allah itu minggu depan Bu Devi, karena mau dipersiapkan sedemikian rupa ya agar hasilnya bisa terlaksana dengan baik. Oke, bagus sekali Bu ya. Kira-kira Bu Okta dari percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu Okta dapatkan? Dari yang hasil kita percakapan hari ini, saya mendapatkan gambaran bagaimana cara membuat perubahan dalam pembelajaran yang lebih bervariatif. Ya. Oke Bu, alhamdulillah Bu Okta ya sudah ada gambarannya. Iya. Bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif? Kemudian saya akan menunggu kabar-kabar setelah melakukan mentoring. Dan juga saya tidak sabar nih untuk mendengarkan cerita Bu Okta di kemudian hari tentang percakapan kita, apakah sudah ada kemajuan tentang progres pembelajaran yang Ibu lakukan di sekolah gitu ya. Iya. Jadi Bu Okta ini semoga rencana Ibu Okta untuk mentoring berkolaborasi dengan teman di sekolah itu bisa berjalan dengan baik dan lancar Bu ya. Iya, mudah-mudahan ya Bu lancar. Ya, sama-sama Bu. Mungkin nanti ada yang ingin Ibu ceritakan langsung bisa hubungi saya secara langsung Bu ya. Siap Bu. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Oke Bu Okta, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kita cukupkan dari sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Devi. Assalamualaikum Bu Devi. Ibu tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Okta ya. Sebelum penutup,
sebelum penutupan saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya Ibu pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang dilihat? Pada saat coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan menerapkan alur tirta Bu ya, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya dari permasalahan tersebut. Oke Bu Devi, menurut saya sebagai observer proses coaching yang tadi Ibu Devi dan Ibu Okta sudah berjalan dengan baik dan proses alur tirtanya sudah sesuai, dan juga Ibu Devi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Okta sehingga Ibu Okta bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan coaching juga sudah sesuai dengan prinsip coachingnya. Pertanyaan terakhir ya Ibu Devi sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara memahami lagi proses alur tirta sehingga saya dapat melakukan coaching ini lebih baik lagi ke depannya Bu. Baik Ibu Devi, semoga kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Terima kasih banyak Bu. Sama Ibu. Nah terus Oh ini. Ulangi lagi. Assalamualaikum Ibu Devi. Waalaikumsalam Bu Linda. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Baik. Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan pertanyaan sama Ibu ya. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada penilaian kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian dengan memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coachnya, dan juga disesuaikan dengan prinsip coaching yang disesuaikan dengan kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Baik Ibu, ini pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama itu adalah kompetensi coaching. Apa yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini? Ya baik Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu meninggalkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Yang kedua, bagaimana kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Kompetensi spesifik yang saya ingin kembangkan yaitu meninggalkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Bu. Oke, terus pertanyaan terakhir ya Ibu Devi, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu pada proses coaching kali ini? Saya ingin menjadi coaching, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Oh begitu, baik Ibu. Demikian dulu ya Ibu observasi kita hari ini. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coachee. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Ya, sama-sama Ibu Devi. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam Bu Linda. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Linda, kabar saya baik. Baik Bu Devi, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya Ibu Devi. Baik, kan ayo coaching, seharusnya ayo megang itu kan?